Hey guys, this is me Andy and you are watching Cruise Channel. My dignity is priceless. My life is priceless. I'm magnetic, supersonic, and I'm priceless. So guys, welcome back to the Cruise Channel dan kali ini kita berada di segmen review. Dan review kali ini merupakan sambungan review kita sebelumnya, yaitu di mana review sebelumnya kita membahas tentang Magic Knight Rare 25th Anniversary Edition Part 1. Nah, kali ini kita akan membahas part kedua dari buku Magic Knight Rare 25th Anniversary Edition. Seperti kalian lihat di sebelah aku ini sudah ada part 1 dan part 2-nya, tapi kita akan lebih fokus kepada part 2-nya, di mana part 2 ini sendiri masih terdiri dari 4 buah buku, dan dia mengcover dari buku keempat sampai buku keenam, yaitu volume finalnya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan satu buah buku Illustration Collection, merupakan sambungan dari Illustration Collection Part 1-nya. So, let's check it out. Kita akan membahas dulu di buku keempatnya. Nah, buku keempatnya berwarna merah, dan ini urutannya masih sama seperti part 1-nya, di mana buku pertama berwarna merah dan buku kedua berwarna biru, dan juga di buku ketiga adalah berwarna hijau. Nah, untuk buku keempatnya sendiri kembali berwarna merah dan covernya yaitu Hikaru, dan di sini bisa dilihat kualitas art dari Clamp sudah mulai jauh lebih baik daripada 3 buku awalnya. Nah, untuk di bagian belakangnya di sini ada gambar mesinnya Hikaru, dan untuk desain isinya sendiri ini masih tetap mempertahankan konsep dari part 1-nya. Tetap ada kertas berwarna merah seperti ini sebelum masuk ke dalam komiknya. Nah, komiknya disajikan juga dalam warna hitam putih dan selalu dilampirkan translation note di bagian terakhir halaman. Dan kayaknya nih udah mulai kurang translation notes-nya. Tidak seperti di volume pertama, di mana untuk volume pertama sendiri itu bisa sampai 2-3 halaman untuk translation notes sendiri. Nah, kalau kita lihat di belakangnya ini, buku ini diterbitkan pertama kali di tahun 2020 untuk 25th Anniversary Edition-nya ini. Dan ya, ini diterbitkan oleh Kondensa Comic. Tapi kayaknya untuk edisi ini hanya hadir dalam versi bahasa Inggris, karena waktu aku cek di CD Japan itu kayaknya nggak ada. Amazon Japan pun juga tidak ada yang menampilkan buku 25th Anniversary ini dalam bahasa Jepang. So, ini sebenarnya suatu keberuntungan bagi semua fans di seluruh dunia yang mungkin tidak semuanya paham dengan bahasa Jepang. Jadi dengan adanya versi bahasa Inggris ini membantu banget. Nah, di buku keduanya seperti yang aku bilang tadi, ini adalah gambar Umi, dan di bagian belakangnya ada gambar Ceres. Dan ya, isinya tetap sama dengan urutan yang sama, dan namun di buku keduanya ini translationnya tidak terlalu banyak juga, hanya 1 lembar. So, kita lanjut ke buku ketiga. Di buku ketiga ini berwarna hijau dan gambar depannya adalah Fu, dan di belakangnya ada gambar mesinnya Fu yang bernama Windham. Ya, untuk desain tetap sama, tidak ada perbedaan. Tapi yang paling menarik dari part kedua ini yaitu artwork Clamp yang semakin bagus. Dan ya, ini worth it banget untuk part keduanya. Ceritanya juga semakin seru sih. Bisa mengimbangi part pertama, yaitu buku 1 sampai ketiga. Part kedua ini lebih dark sebenarnya ceritanya, dan merupakan conclusion dari serial Magic Knight Rare. Nah, kita lanjut saja ke buku Illustration Collection. Yap. This is the important thing from 25th Anniversary Edition. Ini merupakan bagian penting dari 25 anniversary-nya si Magic Knight Rare, karena illustration collection yang dibuat oleh Clamp itu sangat susah banget untuk didapatkan. Seperti
illustration collection dari X Clam. Itu waduh, itu susah banget untuk ngedapatinnya karena ya so much fans around the world mencari buku tersebut, dan sedangkan bukunya sendiri dicetak sangat-sangat terbatas. So dengan adanya 25 anniversary edition ini, koleksi dari illustrationnya bisa aku dapatkan. Dan ya sebenarnya kalau untuk beberapa gambar yang ada di buku illustration ini bisa kita cari di internet, sama halnya seperti desktop aku ini. Tapi kalau misalnya seorang book collector itu dia sangat suka mencari bentuk fisik, bukan dalam bentuk digital. Kemudian juga untuk menunjukkan support mereka kepada pengarang komiknya, mereka ya tentu saja membeli buku tersebut. Seperti halnya ini, gitu. Nah, untuk artnya juga seperti yang aku bilang tadi, sudah semakin baik, semakin bagus, detailnya juga luar biasa. Gambarnya keren-keren semua. I like it so much. Walaupun sebenarnya untuk buku illustration kedua ini untuk gambar mentionnya agak kurang. Hanya beberapa lembar saja, padahal itu salah satu daya tarik dari komik Magic Knight Rare ini sendiri, di mana ada motionnya. Kalian juga menampilkan behind the scene dari cara mereka membuat halaman yang ada di Magic Knight Rare. Kalian bisa lihat di sini. So bagi kalian penggemar dari apapun itu komik yang diterbitkan oleh Clam, rasanya ini merupakan pilihan yang tepat untuk dikoleksi. Dan untuk harganya sendiri sih ini jauh lebih mahal daripada part 1-nya, walaupun isi bukunya juga tetap sama, 4 buku, tetapi harganya bisa dibilang berbeda hingga 40 sampai 60 dolar. Seingat aku ini awal kali terbit harganya itu sekitar 112 or 120 dolar or something. Nah, buku ini sendiri sudah bisa dilakukan pre-order atau juga bisa langsung dibeli di Amazon.com. Untuk kalian yang tidak mempunyai akun di Amazon juga bisa mencarinya di Tokopedia. Itu sudah ada beberapa toko buku yang menyajikan pre-order untuk buku Magic Knight Rare ini. Nah, satu hal yang kadang membuat seorang book collector di Indonesia itu agak keberatan, yaitu membayar pajak bukunya. I don't know why. Kadang harga bukunya, aku pernah coba membeli buku di salah satu situs belanja di Jepang, itu pajaknya saja bisa sama dengan atau lebih dari harga buku yang aku beli. I don't know why. Ya, aku nggak tahu sih kebijakan dari pemerintah, tapi aku berharap ke depannya untuk buku itu sebaiknya tidak dikenakan pajak. Apalagi buku-buku seperti ini ya. Kayaknya rasa aku not fair enough lah kalau untuk dikasih pajak. Tapi kalau misalnya kayak barang-barang mewah, it's okay. Seperti misalnya ya atas branded or ya apapun itu yang branded dan harganya lebih dari $250, bisa dibilang barang mewah gitu. Tapi kalau misalnya kayak buku yang harganya hanya $12 atau misalnya juga $50 atau juga buku ini yang harganya sampai $120, ya mungkin pajaknya bisa diperkecil lagi. So guys, finally akhirnya aku bisa menuntaskan 2 part dari episode Magic Knight Rare 25 Anniversary Edition ini, dan aku berharap ini bisa menghibur kalian dan juga bisa menginspirasi bagi kalian para book collector seperti aku. So di review selanjutnya kita akan membahas sebuah buku juga. Aku belum bisa menentukan bukunya apa karena ada beberapa buku yang sangat menarik untuk dibahas. Tentu saja ini masih sekitaran komik. So guys, see ya. We jump so high when we know that we are soaring.